Kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik di setiap kehidupan kita. Apapun cobaan yang kita lalui, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu,
Jadi sebagai dasar firman Tuhan kepada pagi, kita melihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita menekankan apa? Kalau kamu baca, kamu renungkan apa dikatakan, apa ditekankan dalam firman Tuhan ini. Dua kata yang sangat penting di situ. Apa? Oke, dia katakan jangan mengandalkan manusia. Dan yang kedua apa? Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Jadi dua perkara ini, kau maukah? Mau? Siap melakukan tanggung jawab kau dapat Tuhan. Oke? Itu adalah daripada pribadi kita masing-masing. Jadi pada pagi kita belajar 3 hal yang sangat penting pada pagi ini. Bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan digoyahkan apapun masalah mereka dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan digoyahkan, tetapi mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita andalkan, kita hidup dalam Tuhan, tidak mungkin kita bertahan sampai hari ini. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, tetapi kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu menghadapi hidup kita ini. Nah, hidup kita ini seringkali digoyahkan oleh ilah zaman ini. Tapi kata firman Tuhan di sini, 3 perkara ataupun kunci firman Tuhan yang harus didasari dalam kehidupan kita. Yang pertama, hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Berarti hatinya tetap di dalam Tuhan. Dan yang kedua, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan sesama manusia. Itu yang kedua. Dan ketiga, tenang menghadapi masalah. Setiap orang yang sudah mengandalkan Tuhan, apapun masalah mereka tidak akan goyah, tetapi mereka tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka mencari Tuhan, kuncinya mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah pengikut Kristus yang mencari kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah 3 perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan lari kepada Tuhan, tapi carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, di situ menyatakan bahwa hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Berarti hatinya tetap di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan kita memandang jangan kita melihat masalah kita, tapi pandanglah Yesus. Karena Dia dah tahu segala isi hati kita. Dia yang tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan pandang masalah, tapi pandanglah Tuhan. Dan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu satu harapan kita hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini. Karena Dia mau agar kita dikuatkan, kita diselamatkan daripada dunia ini, dan kita hidup di dalam Tuhan. Jadi ini semua kita mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena itu apapun cobaan yang kita alami, tetap cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingatkan sekali lagi, seringkali saya berkhotbah bahwa gereja tidak akan menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi apapun dimenasi gereja kita, Tuhan tidak memandang kita. Kuncinya kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk saya dan saudara, dan Dia akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia pada surga. Jadi jangan kamu pikir saya ini siapa saya ini. Saya ini bukan ini itu. Tetapi Tuhan tidak mencari gereja, Dia mencari iman kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah disatukan di tempat ini. Kalau Tuhan sudah mengizinkan satu perkara yang terbaik terjadi kita pada hari ini, terima kasih Tuhan karena kepada Dia. Karena saya ditegur, saya dikuatkan, bahkan Tuhan mengizinkan saya untuk melakukan segala hendak di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi itu kata firman Tuhan, bahwa hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Berarti hatinya tetap di dalam Tuhan, tidak akan digoyahkan oleh apapun masalah, baik dalam rumah tangga dia, baik secara pribadinya, tidak akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mengaku bahwa Tuhan adalah penyelamat kehidupan kita setiap orang-orang percaya. Jadi ingatlah hari ini, kalau ada masalah dan cobaan, ingatlah Tuhan bahwa Tuhanlah juru selamat di dalam kehidupan kita. Manusia tidak dapat menyelamatkan kita,
hanya Tuhan saja yang boleh menyelamatkan saya dan saudara hari ini. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap mencari Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 63 ayat kedua, dia katakan bahwa tetap mencari Tuhan dalam semua keadaan hidup kita. Walaupun kita sudah merasa senang, selesa dalam hidup kita, tetapi kita harus tetap mencari kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mencari kekuatan dalam Tuhan. Karena apabila tiba saatnya, kita akan menjadi lemah. Tetapi di saat kita bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Sehingga jiwa kita haus kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sentiasa haus, kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi tetap mencari Tuhan di dalam semua keadaan hidup kita. Karena Tuhanlah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Apa yang lakukan tadi? Buat Tuhan tetap mempedulikan segala perkara yang terjadi dalam hidup kita ini. Dia mempedulikan, walaupun itu perkara sukar kita hadapi, tapi Tuhan akan menolong kita. Dia peduli dalam semua perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun itu mustahil bagi kita, tapi kata firman Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin pada masa-masa lalu kita sedih, mungkin kita sakit hati, mungkin kita marah kepada Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup kita? Tapi dalam semua hal terjadi untuk membentuk kita, untuk menguatkan kita, supaya mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dia yang melukai kita, dia juga yang akan merawat kita, dan dia juga akan menguatkan kita. Jadi apa yang kita perlukan daripada dunia, sedangkan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya dan saudara hari ini. Karena itu kata firman Tuhan, sejak rindu untuk melihat kekuasaan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mohon agar kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Oleh kuasa Tuhan kita akan kuat. Oleh kuasa Tuhan kita akan dihiburkan. Oleh kuasa Tuhan kita terus memandang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita tetap melihat kepada Tuhan. Biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, kalau kita lihat di sini, dia katakan bahwa dalam ayat yang kelima menyatakan, beginilah firman Tuhan, tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dalam ayat yang 5 bagian B, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi satu peringatan bagi kita, kalau kita mengalami hal-hal yang sangat membebankan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, ini akan terjadi bagi kita. Sehingga orang-orang yang percaya, apa kata firman Tuhan ini? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Jadi Tuhan itu memperingati kita hari ini. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Kalau kita hanya mengandalkan manusia, yang kita pikir dia boleh menolong kita, tidak mungkin dia akan menolong kita. Mungkin satu kali dia tolong kita, kalau 2 kali mau kalau dia tolong kita, tidak kan? Pasti dia akan berpaling, mencari alasan di dalam kehidupan kita kan? Tapi Tuhan tidak pernah memberi alasan kepada kita. Kuncinya dikatakan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Katakan kepada diri kanan, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi peringati, kalau kamu rasa lemas dalam ini, dia tidak membangun iman saya, katakan kepada kita, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dikuatkan, akan diberkati hidupnya. Jadi saya yakin dan percaya ini akan kamu terima dalam hidup kita pada hari ini. Karena kata firman Tuhan, setiap orang yang mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan bertahan lama di dalam kehidupan mereka. Karena dikatakan di sini dalam hal yang kedua, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima.
kita tidak akan menerima hukuman ini. Dan kita tidak akan disia-siakan hidup kita. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan manusia. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Dan kita minta pertolongan daripada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan sini, tidak akan mengandalkan kekayaan atau jabatan atau kedudukan atau kekuasaan yang dimiliki di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan digoyahkan dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa orang yang kuat boleh jatuh, orang yang kaya boleh hancur, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati hidup mereka. Jadi ini adalah peringatan bagi diri kita sendiri. Kadang-kadang ada waktunya kita ini sombong, ada waktunya kita ini lupa siapa diri kita. Dan dalam hidup kita, kadang-kadang kalau ada orang memuji kita, saya ini orang baik. Tapi apakah kita berkemuliaan kepada Tuhan? Di dalam dunia ini tidak ada yang baik, tidak ada yang sempurna dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, apa kata firman Tuhan itu? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saat ini apapun masalah kamu, janganlah kamu katakan WhatsApp ataupun bercerita dengan orang lain, ini masalah-masalah saya. Tapi katakan kepada Tuhan, ini masalah saya. Tolong saya angkat jiwa saya dan berikan saya ketenangan, kekuatan dalam kehidupan. Pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan kita, adalah kita siap untuk melakukannya. Kadang-kadang sukarnya yang bisa buat. Dan sedangkan kita selalu berdoa, Tuhan apapun yang kau mau, saya rela dipakai saya hidup saya ini. Tapi kalau Tuhan sudah pakai kita akan meneruskan lagi ke janji kita. Kadang-kadang kita membuat alasan kan. Tapi kata firman Tuhan ini, tetaplah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak akan diberkati hidupnya. Jadi ingatlah saat ini, apapun cabaran yang kita hadapi hari ini dalam dunia ini, tidak akan membunuh jiwa kita, tetapi dia akan membuatkan kita lebih kuat, membuatkan kita lebih mencari Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini pengalaman saya. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti mereka melihat yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu waktu kami diizinkan ke Sarawak, berpikir, saya pikir saya sudah mati. Tidak, kamu takut tak? Berpikir sudah mati. Tapi saya katakan tidak, saya masih kuat nanti. Iya, dia bilang, sehat sudah kau sekarang. Dia bilang sama saya. Baru dia peluknya saya, macam mau menangis sudah dia peluk saya. Dia bilang, jumpa kita di Sarawak. Dia bilang dengan saya. Jadi itulah kuncinya orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi kata firman Tuhan, bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan akhir cerita, sudah dokter memastikan bahwa sudah sehat daripada sakit penyakit saya. Dia katakan, saya bagi tongkat saya, di sini kan ada tuh kalau pengunjung pakar ada kat biru kan. Dia bilang, sekarang Puan, kamu tidak perlu lagi jumpa dokter. Dia bilang, tapi kalau datang lagi sakitmu, bila-bila kau datang sini. Dia bilang, tapi syukurlah sampai hari ini saya tidak pernah jumpa pakar lagi. Mungkin mau 8 tahun sudah saya tidak ada rawatan lagi. Jadi itulah kita yang mengandalkan Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita. Sekalipun kita sakit, balik-balik mungkin di dalam pelajar kami ada beberapa orang kami itu. Saya sedang balik-balik diantar di hospital. Biar kota sampai hari ini. Umur saya sudah 50 lebih tahun, Tuhan masih pakai saya masih gembira. Nah, Tuhan pakai saya. Kalau dulu umur saya 20, saya sakit di sana, mungkin 20 lebih tahun umur saya. Saya sakit di sana. Tapi hari ini Tuhan menambahkan lagi umur saya. Jadi itu bukan kemegahan saya, tapi Tuhan itu masih mau memakai saya dan saya tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ibu bapak,
Bapak-bapak, ibu-ibu hari ini jangan kau pikir, oh umur saya ini sudah tua. Tidak. Tuhan tidak memandang tua kita, tapi Tuhan memandang hati kita. Tuhan memandang iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan kita perlukan diri kita, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah hari ini kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan manusia, sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa tidak berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas yang akan binasa bersama-sama dengan kita. Inilah kita peringati pada diri kita. Kita tidak boleh mengandalkan manusia, karena mereka juga sama seperti kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan binasa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan melakukan suatu perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kau percaya ini? Jangan kurang saja. Kau percaya bahwa Tuhan itu tolong kamu? Percaya. Nah, beri kemuliaan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah penolong yang setia di dalam kehidupan. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia dalam semua keadaan hidup kita. Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Apa yang katakan firman Tuhan minggu lalu, bahwa Tuhan itu sayang seperti Bapa kita sayang kepada kita. Begitu juga dengan Bapa di surga, Dia sayang saya dan saudara hari. Dan Tuhan mau agar kita bersama-sama diselamatkan di dalam Tuhan. Lalu dalam hal yang ketiga, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan tenang menghadapi apapun cabaran, masalah kehidupan mereka pada waktu ini. Kita lihat dalam Mazmur 62 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Kita harus tenang menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Orang yang tenang, mereka tidak akan lemah. Tapi orang yang tidak tenang, dia sendiri akan tertekan. Dia sendiri akan lemah. Karena mereka tidak tenang menghadapi apapun masalah. Kadang-kala kalau saya melihat keadaan ataupun hal-hal yang berlaku dalam dunia, kadang-kala kita melihat masalah di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kalau saya mendengar orang di hadapan Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan ini? Dia katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Bisa kita mengalami masalah, apapun beban kita, carilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi kita mencari Tuhan, selagi itu Tuhan akan menolong kita. Selagi kita mencari Tuhan, selagi itu Tuhan akan menolong kita. Tuhan memperdulikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kuncinya harus tenang. Dalam kita hidup tenang, kita harus mencari kebenaran firman Tuhan. Kita harus mencari cara bagaimana Tuhan menolong kita. Kita harus menyatakan, Tuhan ini saya perlukan. Saya tidak mampu melakukannya, tetapi berikan hikmat bagi saya. Bagaimana saya harus melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Kita harus minta pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan hanya mencipta kita daripada debu tanah, dan Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam tubuh kita, dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Kuncinya kita harus hanya dekat Allah saja. Kita tenang. Berarti kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melewati segala cabaran di dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada kehidupan Nuh. Siapa tahu cerita Nuh itu sebelum air bah. Kapal kecil kah? Dia membuat kapal yang sangat besar. Mustahil boleh dibuat oleh Tuhan. Tetapi karena Nuh tenang, dia tetap menantikan Tuhan dalam hidup dia. Maka Tuhan menunjukkan dia bagaimana dia mendirikan batra itu yang sangat besar. Sedangkan hanya satu orang hidup ini. Tuhan berbicara, Nuh, buatlah batra yang lebih besar, yang besar untuk keluargamu dan untuk bintang-bintang ini. Kalau kita mungkin yang tidak tenang, apalah Tuhan ini membuat sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Karena ada suruh buat kapal yang besar, mana saya mau mencari kayu lagi? Dia katakan. Tetapi Tuhan pakai Nuh pada waktu itu. Karena Nuh adalah seorang yang
tenang, dia tidak berbicara lagi. Kadang-kadang kita ini tidak tenang. Apa yang duluan kata-kata kita kan mustahil pula ini kan. Tetapi Nuh tidak. Dia seorang yang tenang. Dia dengar Tuhan. Apa yang Tuhan bicara kepadanya. Mana dia mengambil kayu. Macam mana dia buat batu itu. Tuhan, dia menantikan Tuhan berbicara hidupnya. Maka Tuhan menunjukkan bagi dia. Ini kayu, ini yang kau buat. Kau ukur ini dan ini. Baru kayunya bukan kayu lembut kan, tapi kayu keras. Harus diambil. Kayu gopir kata firman Tuhan. Dia harus cari itu dan dia harus tebang. Dan dia buat batu. Kenapa dia berbuat demikian? Karena dia taat kepada Tuhan. Karena dia menuruti perintah Tuhan. Dan Nuh tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nuh tidak mengandalkan manusia yang ada bersama-sama dengan dia. Mengapa? Karena manusia yang ada sekeliling dia sibuk dengan dunia. Mereka sibuk dengan pesta pora. Mana ada air bah yang boleh membinasakan dunia kita ini kan. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka masih tertidur lagi dengan hidup di dalam dunia ini. Tapi kita hari ini kita belajar bagaimana. Karena Nuh dia percaya taat kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia dan seisi rumahnya telah masuk ke dalam batu. Dan mereka telah diselamatkan daripada air bah itu. Dan binatang-binatang yang diperintahkan oleh Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka lah menjadi bapa dari guru kita. Karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan pada waktu itu. Sehingga mereka diselamatkan. Bagaimana dengan bahtera kehidupan kita ini? Tanya diri kita sendiri. Sudahkah saya mengatakan Tuhan selamat ini? Ataukah kita sia-siakan hidup kita? Bagaimana saya menghadapi masalah selama ini? Adakah saya tenang atau saya hanya bergantung pada kekuatan sendiri atau bergantung kepada manusia? Kita selidiki hati kita pada hari ini. Kalau kita masih dalam keadaan sedemikian, mari kita berubah. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyediakan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya dekat Allah saja. Aku tenang, kata firman Tuhan. Dan untuk menghadapi segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, Tuhan akan menolong kita. Jadi hari ini, mari kita membangun iman kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam semua keadaan di dalam kehidupan kita. Kalau semalam saya berkorban di rumah Pastor Dorina untuk kebaktian rumah tangga, saya katakan bahwa Tuhan turut bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan turut bekerja dalam semua keadaan hidup kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah keselamatan kita dan gunung batu. Berarti kita tidak akan digoyahkan oleh ilah zaman ini. Tidak digoyahkan oleh berbagai-bagai cobaan-cobaan hidup kita. Tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah penyelamat kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Itulah sebabnya kita tenang menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita hari ini. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pada saat ini. Bahwa kata firman Tuhan di sini dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, menerima janji Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Jadi hari ini mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena waktu kita singkat adanya pada waktu ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi besok dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu akan melindungi kita sehingga kita tidak akan terjatuh atau dibinasakan bersama-sama dengan dunia ini. Dan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Janganlah kita takut akan menghadapi apapun cabaran dalam kehidupan kita, tapi percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktu dalam kehidupan kita. Jadi pada Tuhan ini mengingatkan kita pada pagi ini, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati. Tapi apa sebaliknya kalau orang tidak mengandalkan Tuhan? Mereka akan menerima kutuk, kata firman Tuhan kan.
Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan dibinasakan, tetapi mereka akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini bahwa yang menaruh harapannya pada Tuhan, jadi janganlah menyerah akan keadaan hidup kita, tapi tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan dikuatkan dan mereka akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di mana kita diberkati hidup kita secara rohani dan jasmani di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan yang menyatakan kita pada pagi ini, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan dan kita tenang menghadapi apapun masalah dalam kehidupan kita. Kita hanya hidup dekat dengan Allah, pasti kita akan berkasih. Jadi firman Tuhan ini hanya sampai di sini, kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita mohon agar kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Kita akan dipulihkan dalam semua keadaan hidup kita, karena kita adalah manusia, tapi kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.
berjemaah silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan.